Padahal zaman dulu kita berbisnis itu, ya pengen mempertahankan perusahaan gitu. Growth eksponensial itu kan dengan merger acquisition. Malah kita yang beli loh. Loh ini kita yang jual. Orang mau jual itu apa sih? Ya tadi karena pengen dapat duit banyak lah. Ngapain dapat duit banyak? Cukup aneh ya. Harusnya kita yang membeli untuk memperbesarkan bisnis kita. Mengakuisisi supaya kita menambah pasar, menambah produksi, membeli pabrik baru kan gitu ya. Mending beli yang sudah tersetting, sudah ada pasarnya gitu kan. Dan itu udah biasa di dunia bisnis yang perusahaan besar yang sudah mempunyai kemampuan strategic merger acquisition dan mempunyai kemampuan secara permodalan gitu ya. Nah, kalau dari sisi agama, nah kenapa kok kita nggak pengen perusahaan ini menjadi amal jariah? Gitu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala fala haula wa la quwata illa billah. Baik, ahlan wa sahlan, sobat Siko sekalian. Banyak pengusaha muslim saat ini merasa menjaga perusahaan tetap stabil saja sudah pusing, bahkan seringkali membuat burnout. Jangankan UKM, banyak perusahaan besar, qadarullah akhir-akhir ini tumbang satu persatu. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Pak Idu Wiba selaku founder dan juga CEO Zero Consulting. Insya Allah Ta'ala kita akan ngobrol secara santai dengan beliau, namun insya Allah penuh dengan insight ya. Bagaimana kita membangun manajemen yang efektif sebagai ikhtiar perusahaan yang bertumbuh dan sustain. Dan yang paling penting adalah tanpa burnout seperti itu. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Idu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Suara Alhamdulillah. saya jelas ya? Dari saya jelas. Saya juga Alhamdulillah. jelas Pak ya. Jelas, jelas. Baik, bagaimana tadi sudah saya sampaikan ya Pak, bagaimana kita berikhtiar perusahaan yang kita jalankan saat ini bisa bertumbuh dan juga sustain dalam jangka waktu yang lama tanpa out seperti itu. Dengan ikhtiar yaitu membangun manajemen yang efektif di dalamnya. Nah, mungkin saya awali dengan pertanyaan Pak. Ya, Perusahaan yang tumbuh ini biasanya identik dengan omsetnya, omset yang terus ya. naik. Dikatakan perusahaannya tumbuh ketika omsetnya naik. Nah, apa Ya. kaitan omset dengan manajemen yang efektif, Pak? Apa tidak cukup dengan kita memperbaiki skill digital marketing atau memperbaiki skill sales ya? Atau bahkan ada beberapa bisnis itu yang cukup memperbanyak cari kenalan orang dalam, Pak. Untuk membuat bisnisnya Iya. perusahaan terus bertumbuh. Nah, ini kaitannya apa ini dengan manajemen yang efektif? Silakan. Baik, insyaallah barakallahu fiik. Ya, jadi biasanya kita membahas ini di fundamental bisnis ya. Di manajemen ini ada beberapa pilar gitu ya, yang perlu diperhatikan yang tentunya pilar-pilar itu berkaitan dengan penjualan. Nah, sebagaimana ya memang kalau misalkan Forbes ranking gitu ya, yang dilakukan Forbes itu, ranking perusahaan besar 2000 perusahaan besar global gitu kan. Itu peringkatnya memang dari yang pertama dia dari penjualan, dari laba, dari aset dan nilai pasar. Nah, nilai pasar salah satu ya, salah satu yang dinilai oleh Forbes itu. Nah, nilai pasar ini kan biasanya para investor ya, yang menilai itu menilai secara fundamental. Nah, fundamental ini kan nggak cuma penjualan. Tadi yang pertama, penjualan ada kaitan juga dengan hal yang pilar lainnya yang 4. Nah, kalau di manajemen kan ada 5 pilar ya, penjualan, pemasaran, operasional, sumber daya manusia, keuangan. Ya. Ya 4 ya, penjualan, pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan. Nah, kemudian tadi kalau berkaitan dengan nilai pasar, ya kalau kita mau IPO, kemudian mau perusahaan kita ada seneng investor lah ya, karena salah satu yang sering kita bahas nih kuartal kedua kemarin kan tentang permodalan itu ya. Ya. Nah, maka tentunya valuasi ya, valuasi itu nilai pasar ya. Itu biasanya investor-investor profesional itu menilai secara fundamental ya. Contohnya Warren Buffett ya, itu kan menilainya secara fundamental gitu ya. Kalau Indonesia itu siapa tuh? Yang seperti Warren Buffett itu kan menilai secara fundamental. Begitu pula perusahaan-perusahaan yang lagi mencari atau mendiversifikasi, mengkonglomerasi gitu ya.
perusahaan-perusahaannya ya, mencari anak-anak perusahaan gitu ya. Ya, seperti perusahaan-perusahaan besar Indofood, Nobel Group, ya itu kan mereka-mereka sering jual beli perusahaan lah ya, membeli perusahaan dan menjual perusahaan. Nah, itu juga biasanya menilai dengan fundamental. Meskipun ada sedikit intuisi yang digunakan gitu ya, dari top manajemen di holdingnya gitu ya. Tapi yang dinilai kan pasti fundamental. Nah, fundamental nggak melulu berkaitan dengan penjualan gitu kan. Nah, memang kalau lagi di fase bisnis, kalau kita bicara fase bisnis, ya di awal-awal fase atau di fase pertama, fase survive itu memang kita berkutat pada penjualan. Memang fokusnya adalah pada penjualan. Nah, tapi apakah penjualan itu tidak ada kaitan dengan pilar yang tadi kan, ya apa, 4 pilar yang lain? Nah, kalau di fase pertama, fase bisnis survive itu tentu ada kaitan dengan pemasaran. Ya, sangat malah berkaitan dengan pemasaran. Maka di fase pertama, fase bisnis, fase bisnis kita sarankan untuk fokus pada penjualan dan pemasaran ya, nggak hanya penjualan. Nah, termasuk tadi digital marketing. Termasuk ya berarti bagian dari pemasaran adalah digital marketing. Apakah hanya digital marketing? Oh, tidak. Ada hal-hal lain yang perlu dilakukan di pemasaran. Kalau base-nya kan yang terkenal Philip Kotler ya, yang fundamental ya, yang fundamental. Itu kan ada 7P ya, bahkan 8P sekarang. Berarti kalau digital marketing masuk yang mana? Masuk yang di marketing itu kan apa? E-commerce sama sosial media ya, kalau nggak salah ya. Dua itu aja ya. E-commerce sama sosial media ya, dua itu. Nah, itu kan bagian dari sales channel distribusi ya. Kalau e-commerce itu sama promosi ya kan di kita marketing. Nah, tapi ada juga price and product. Ya, kalau produk kita nggak cocok dengan target market kita, price-nya nggak cocok dengan target market kita, atau price and produknya nggak cocok ya, under value ya, under ekspektasi lah ya kan. Nah, misalkan saya pernah beli parfum misalkan, ya harganya waktu itu 300-an lah. Ya tapi ternyata setelah saya coba ini, wah ini kayak nggak 300-an yang harusnya ya 200-an ya, atau 150-an lah gitu ya. Nah itu kan under ekspektasi. Banyak produk-produk seperti itu ya, di salah satu e-commerce ya, kalau kita lihat, kita perhatikan itu kan saya mempelajari gitu ya. Teman-teman ini ngerti nggak ya tentang price and product gitu ya. Itu banyak kan komplain-komplain yang menyatakan bahwa ini nggak sesuai harganya. Nah, itu kan salah satu bagian dari marketing. Ya, kemudian bagaimana kita menciptakan produk yang sesuai target target market itu bagian dari marketing. Nah, sehingga itu kan dampak jelas ya pada penjualan. Ya, pada saat kita nggak membicarakan price and product, ya 6P yang lainnya hanya bicara promotion, karena di kita marketing cenderung hanya kepada promotion. Ya, kemudian yang seperti price and product, kemudian seperti people-nya, prosesnya, physical evidence-nya, dan seterusnya tadi, nggak dibicarakan, nggak dipikirkan. Ya, akhirnya juga mengurangi efektivitas penjualan. Nah, saya kalau menggambarkan seorang sales sepeda motor ya, Honda motor ya, kan sudah pada tahu ya kalau kita di kelas-kelas, di klien kita sampaikan kepada tim sales-nya dan pemasarannya, atau tim sales-nya ya, karena jarang punya tim pemasaran ya, Hmm. kecuali hanya digital marketing gitu ya. Nah, itu kita sampaikan bahwa kalau seorang sales Honda motor, ya dia melakukan sales aktivasi ya, canvassing ya, melakukan canvassing di sebuah daerah gitu. Ya, dia door to door. Ya, pada saat masuk ke rumah seseorang ya, pada saat beliau memakai seragam dan ada brandnya Honda Honda gitu, ya saya yakin di seluruh Indonesia lah ya, kecuali di pelosok kali ya. Kalau cuma di kota, kota-kota besar dan kota-kota gitu, ya kota kabupaten yang besar ya cukup besar lah intinya. Yang ada televisi dan internet lah ya. Nah itu tentu tahu ya dengan Honda. Dan tidak lagi tanya produkmu apa, manfaatnya apa, jenisnya apa aja, ya kan? Nggak mungkin itu. Ya mereka tahu ada Vario, ada Beat itu tahu. Akhirnya si salesnya cuma mudah, gampang, nggak perlu lagi menjelaskan, oh Vario itu kita kalau dari Honda bu, Honda ini sepeda motor nggak perlu lagi. Kemudian sepeda motornya tipenya ini itu gitu nggak perlu lagi. Kemudian Vario ini kelebihannya ini enggak. Ya mereka nggak perlu lagi. Karena yang dihadapin itu sudah tahu. Ya Honda itu sudah motor, ya ada mobil, ada sepeda motor. Kalau ini dari sepeda motor itu tipenya apa, kelebihannya apa, ya bahkan sudah ada di jalan-jalan banyak gitu ya. Ya udah dikenal lah. Itu akhirnya salesnya mudah menjualnya. Tinggal bagaimana cara membelinya mudah nggak gitu ya. Kalau biasanya sih kayak yang umum kan dicicil ya, tapi kita nggak nyarankan ya. Ya intinya salesnya mudah, nggak lagi terlalu banyak menjelaskan. Orang-orang sudah pada mau beli. Ya bahkan ada yang traffic langsung ke
dealernya gitu ya, nggak harus conversion, tidak harus conversion. Nah, ini kan meningkatkan efektivitas. Kenapa? Karena ini pekerjaan dari pemasaran gitu ya. Ya, pekerjaan dari pemasaran mulai dari inovasi produk, business development ya, dicocokkan di bagi segmen, bid ini untuk siapa, Vario untuk siapa, BCX untuk siapa, NMAX itu Yamaha ya, BCX untuk siapa dan seterusnya ya, saya juga nggak tahu apa. Yang sepeda motor apa lagi kan, CBR ya untuk siapa misalkan. Ya itu kan pekerjaan dari marketing. Nah, makanya sangat penting ya, makanya banyak juga kan teman-teman yang masih di mikro terutama, belum menggunakan produk market fit ya, problem and market fit, produk market fit, karena nggak mempelajari pasar. Nah, begitu pula yang sudah kecil menengah, ya tentunya kalau untuk menguatkan positioning ya kan, menguatkan positioning dan banyak sudah mulai sadar alhamdulillah, itu ya dengan pemasaran. Konten pun ya harus dengan strategic marketing. Ya, tidak boleh hanya tentang viralitas kan gitu ya, tapi harus ada strategic marketing ya. Sekali-kali mungkin dari beberapa kontennya untuk diviralkan, tapi yang lainnya adalah dengan strategic marketing. Nah, kemudian di sisi lain lagi ya, nah ini baru bicara pemasaran. Kalau di skala kecil menengah biasanya kesulitannya di brand positioning karena sudah masuk ke kolam yang lain gitu ya, sudah mulai terlihat pasar, apalagi yang skala menengah. Ya kalau kita gambarkan kolam-kolam ikan gitu ya. Kalau mikro mungkin ikannya ikan mujair ya kan. Kalau yang di skala kecil mungkin ikannya ikan gorame. Kalau sudah masuk di skala menengah dia mulai ada ikan-ikan yang agak besar lah ya. Misalkan ikan hiu lah ya, misalkan ikan hiu. Kemudian yang kalau skala besar ya dia sudah mulai menghadapi ikan-ikan paus itu. Semakin besar harusnya kita semakin memikirkan hal-hal yang komprehensif. Ya. Kalau di Zikofase bisnis itu ada yang selanjutnya fase eksis ya. Setelah survive, menemukan produk and market fit-nya yang menjadi backbone lah ya, backbone ya di perusahaan ya. Kalau di Zero Consulting kan pendampingan ya. Dari dulu sejak berdiri 2018 kita tidak menjual produk yang lain. Ya, kebanyakan hampir 100% adalah pendampingan. Ya kalau sekarang bahasanya kan Ziko Transform Fundamental ya untuk yang level pertama. Kemudian selanjutnya Ziko Transform Equation dan Ziko Transform Advance. Yang kita punya itu dulu. Matangkan itu dulu waktu 5 tahun pertama ya. Sehingga ada fundamental yang untuk dikembangkan di 5 tahun yang kedua atau di fase eksis. Ya, baru di fase eksis ini kita kalau di Zara Consulting ada pengembangan produk yang itu juga bagian dari pemasaran. Ya, ada mulai pertama Ziko Transform Roadmap, kemudian ada aktivasi Ziko Transform Lite gitu ya. Kemudian dan seterusnya, bisa check up. Ya, dan seterusnya. Ya, awalnya hampir 100% penjualan kita ada di pendampingan karena itu positioning yang kita mau ambil ya, backbone-nya di sana. Maka pada saat dikembangkan itu akan lebih mudah. Ya karena sudah banyak use case-nya, sudah banyak apa namanya, bukan ya, diimplementasikannya gitu. Sehingga ada feedback-feedback, ada feedback-feedback dari konsumen ya, invoice customer yang kita aplikasikan kepada produk kita. Tapi kalau sudah ke fase kedua, di fase eksis gitu kan, berarti kan sudah mulai bicara tentang tim. Timnya sudah mulai banyak. Nah, ini kadang teman-teman yang di skala kecil menengah ini kewalahan. Apalagi timnya 30. Ya, bukan lagi tentang penjualan, tapi pertumbuhan penjualannya sudah mulai melambat. Ya, karena apa? Karena kalau dipercepat pertumbuhannya, ya misalkan dari mulai 30 miliar langsung per tahun ya naik 100% dari 30 menjadi 60, 60 ke 120 lah. Ini kan semakin banyak apa namanya timnya lah. Kalau tidak dipikirkan dari sisi pilar SDM misalkan seperti struktur organisasinya, job desk-nya, job role-nya, peraturan perusahaannya, ya ini kan sudah mulai jangankan yang 30, 40 miliar, yang masih 5 miliar, 6 miliar ini sudah pusing. Ada hal-hal yang konflik internal lah ya, yang banyak terjadi. Ya akhirnya ya tadi, bukannya penjualannya nggak ada, ya ada terus penjualannya, ya bertemu terus dia, tapi ini sebenarnya menghambat ya. Jadi pada saat umur perusahaan misalkan 10 tahun, 15 tahun, yang seharusnya karena kita biasanya punya benchmark, kita lihat benchmark-nya. Ada perusahaan itu yang benchmark-nya 10 tahun sudah punya ya klien kita ya, benchmark-nya dia 13 tahun lah ya, 10-an tahun lah, 10 tahun yang klien kita sekitar 15 tahun. Nah, tapi benchmark-nya sudah punya omset hampir 1 triliun, ya.
Yang klien kita hanya omsetnya puluhan miliar. Nah, kenapa? Ya karena SDM-nya nggak dibangun. Ya, sedangkan benchmark-nya ya itu manajemennya profesional, ya. Sudah ada area manager, ada area sales manager, Jabodetabek, ada area sales manager-nya, ya Jawa Tengah ada area sales manager-nya. Perusahaan dan kita hanya ada, manajer saja, ya dan itu pun serabutan ya, semuanya di-handling, ya dan tidak 5 pilar juga, ya. Manajer pemasarannya nggak ada, manajer penjualannya juga kurang kompeten, ya yang paling kompeten hanya manajer operasionalnya gitu ya, manajer keuangannya juga tidak kompeten, ya. Kemudian manajer SDM nggak ada, ya kan. Kemudian apa lagi, penjualan ya, manajer penjualan nggak ada, ya sehingga nggak ada yang meramu target, nggak ada yang juga, menganalisa ya apa yang dihasilkan ya, ya semuanya masih pada di owner dan owner tentu terbatas, pengetahuannya gitu ya. Nah sehingga tadi kalau apa tadi pertanyaan? Eee, Kaitan manajemen profesional ya? iya, dengan pertumbuhan. Ya, ya, sehingga pertumbuhannya akan cenderung melambat. Ini bisa dilakukan penelitian ya, dan kami sudah sering kita sudah sering memperhatikan gitu. Yang benchmark-nya dia dalam 10 tahun bisa hampir 1 triliun, ya, tetapi yang manajemen tidak diterapkan profesional terhambat hanya, puluhan miliar. Ya ada lagi yang perusahaannya 5 tahun hanya mendapat omset 6 miliaran, ya 5 sampai 6 miliar, yang manajemen profesional itu bisa sampai puluhan miliar. Ya, ini yang tanpa suntikan dana ya, ini kalau apa namanya, disuntik venture capital ya itu nggak kaget ya, langsung gitu tinggi ya, langsung apa namanya, langsung pertumbuhannya kencang gitu. Ya, ini yang organik aja, kita bicara yang secara organik gitu ya, yang hutangnya hutang supplier dan tidak ada yang venture capital yang masuk langsung puluhan miliar itu nggak ada ya. Ya, meskipun yang benchmark itu memang menggunakan hutang, hutang bank memang, ya tapi kan tidak yang seperti disuntik venture capital. Ya, tapi dilihat dari struktur organisasinya mereka sudah lebih proper, sudah lebih rapi. Ya, terbukti tadi punya area sales manager di wilayah-wilayah tertentu. Nah ini, dampaknya adalah memperlambat pertumbuhan. Ya, sehingga ada bottleneck yang di sisi SDM, ada bottleneck yang di sisi operasional, sehingga operasional itu kan harusnya kalau sudah puluhan miliar seharusnya sudah terstandarisasi ya, ada norm di sana. Sehingga jangan sampai lost sales ya, akhirnya apa lost sales. Ya, banyak lost sales, kenapa? Produksinya nggak mencukupi, ya karena tadi, tidak ada SOP, nggak ada alur, nggak ada sistem, ya nggak ada target-target, ya nggak ada yang ngontrol, ya kalau manajemen POAC ada planning-nya, organisasinya lemah, activity-nya lumayan kencang tapi tanpa ilmu, kontrolnya juga lemah karena nggak ada kontrol yang tersistem ya. Ya akhirnya tadi banyak lost sales, pertumbuhannya menjadi kurang baik, gitu sih. Masya Allah. Karena tadi Pak ya, saling berhubungan ya, Ya sangat berhubungan. mhm, termasuk di dalamnya pemasaran dan penjualan, jadi bagian. Betul. Baik, ini untuk poin pertumbuhan. Sekarang tadi kita ada poin sustain Pak, sustainability ya. Kenapa Pak ya, perusahaan-perusahaan muslim ini harus sustain ya? Karena Mmm. saat ini sering kita dengar ada namanya exit plan ya, atau bisnis, sudah sejak awal itu direncanakan akan ditinggal, Iya iya. dijual Iya iya. dengan harga yang tinggi. Jadi apa namanya, Iya iya. jadi cara kaya yang cepat gitu ya. Iya iya iya. Nah, kenapa harus ada pertimbangan untuk sustain seperti itu? Iya iya iya. Ya, Iya. Jadi kalau old style Mas, old style ya, old thinking yang dulu kita berbisnis, jadi baru saya juga heran, aneh ya, mungkin 10 tahun baru saya lupa tepatnya kapan saya terasa bahwa, "Ini ada apa sih? Fenomena apa sih ini?" Gitu kan. Ya, bahasa startup, bahasa venture capital, dari dulu kalau dulu saya tidak tahu. Ya, apakah saya nggak tahu 20 tahun yang lalu ya, apa saya nggak tahu ya? Ya biasanya ya ada private equity ada, kemudian bursa saham ada, di mana-mana ada Nasdaq dan seterusnya itu kita udah tahu ya, pada saat belajar di manajemen. Tapi yang tentang startup, kemudian valuasi, yang nilai pasar valuasi tadi ada, ya tapi terus exit plan memang dijual perusahaan itu,
Saya nggak mendengar itu gitu. Tapi pada saat saya mendengar itu, ya akhirnya saya bertanya-tanya gitu, "Loh kenapa sih harus dijual?" Ya, padahal zaman dulu kita berbisnis itu, ya pengen mempertahankan perusahaan gitu. Ya baik dari sisi manajemen ya, ilmu ke dunia ya, itu malah diajarnya merger and acquisition gitu. Ya, M&A untuk exponential growth ya, non organic, eksponensial itu kan dengan merger and acquisition. Malah kita yang beli loh, loh ini kita yang jual. Tapi kok ada yang beli, kan gitu ya, kan aneh. Lah, tapi kok ada yang beli? Berarti beli ya juga merasa itu berharga, yang jual merasa itu sudah nggak berharga kan dijual, sudah nggak butuh ya kan. Ya, jadi orang mau jual itu apa sih? Ya tadi karena pengen dapat duit banyak lah, ngapain dapat duit banyak? Ya, terus itu ngapain beli kan gitu ya? Mau dapat duit banyak juga atau gimana kan gitu ya. Ya, maka ya kalau secara volatile ya dan itu sudah dilakukan terus sama perusahaan-perusahaan yang sudah besar ya kayak misalkan multinasional ya, misalkan Toyota. Nggak mungkin Toyota dijual, kecuali butuh duit utang banyak gitu. Ya, nggak ada kayaknya. Sampai sekarang nggak ada jual tuh ya, kecuali tadi utangnya banyak, wah exit aja nih saya pusing nih ngurusin ya, siapa yang bisa handling. Nah, rata-rata kalau dulu dijual itu karena perusahaan bermasalah, bukan yang lagi growth, ya kan? Ya pasti bermasalah sehingga dicaplok dengan yang besar, ya kan? Diakuisisi karena dia bermasalah ya. Kayak peristiwa 98 ya krisis moneter itu ya kalau kita ingat ada perbankan konvensional kan banyak merger ya, Mandiri itu di-merger dari puluhan bank itu ya. Ya karena kan pada bangkrut ya, jadikan satu dah. Ya, atau sekarang banyak juga merger bank syariah nih, dari BRI Syariah, BNI Syariah, kemudian Mandiri Syariah ya. Itu dijadikan satu supaya besar kan, ya kan di-merger ya supaya besar. Nah, berarti kalau kita jual ya yang pertama secara bisnis ya cukup aneh ya, harusnya kita yang membeli untuk mempersatukan bisnis kita, ya. Mengakuisisi supaya kita menambah pasar, menambah produksi, beli pabrik baru kan gitu ya, beli pabrik nggak usah bikin pabrik baru karena setting lebih mahal, mending beli yang sudah tersetting, sudah ada pasarnya gitu kan. Ya, dan itu udah biasa di dunia bisnis yang perusahaan-perusahaan besar yang sudah mempunyai kemampuan strategik, ya merger acquisition dan mempunyai kemampuan secara, permodalan gitu ya. Ya mereka udah biasa. Ya Tanabel Group, Indofood, ya itu masih sampai sekarang mencari perusahaan-perusahaan yang mau dijual. Yang butuh duit kan gitu ya, dijual karena butuh duit. Ada apa ya kan, ada suatu hal yang, bermasalah gitu kan. Nah, itu yang dari sisi lah. Kalau dari sisi, agama, nah kenapa kok kita nggak pengen perusahaan ini menjadi amal jariah gitu kan. Perusahaan juga yang menguasai perekonomian ya, kemudian perusahaan yang membantu juga, perekonomian Indonesia gitu ya. Ya, kenapa kan gitu ya, kok sedangkan yang dicontohkan para sahabat ya, sahabat Rasulullah SAW yang terjelas yang ada itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bisnisnya sampai sekarang juga berjalan. Ya, meskipun ada yang diwakafkan untuk semua hasilnya diwakafkan untuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kan gitu. Nah, itu kan kebaikan yang harus kita jaga, kan gitu kan. Nah, itu juga dari sisi itu saya juga nggak masuk akal. Nah, saya nggak tahu dari mana nih racunnya itu ya, dimulainya kapan, ya kan. Tepatnya itu ya, yang saya bilang, "Wah, ini kok aneh sih?" Suatu yang, baru yang menurut saya aneh ya, sehingga banyak juga pengusaha muslim yang terpengaruh hal itu. Yang nggak sadar bahwa ini adalah angsa yang bertelur emas kita jual, nggak mau bikin lagi, belum tentu bisa. Ya misalkan Hmm, dapat pun 100 miliar, ya dijual ya dapat 100 miliar, terus bikin lagi yang sama, itu belum tentu bisa karena tetap akan melalui fase lagi gitu. Ya anggaplah dengan produk yang sama, ya itu sudah dia menguasai pasar yang kita punya, kita mau ngambil pasarnya lagi ya pasti ya ada fase lagi, ada apa namanya, langkah awal lagi meskipun mungkin lebih cepat ya, tapi kan belum tentu berhasil. Nah itu dan saya lihat ya jarang ya yang sudah misalkan dijual dapat duit bikin lagi. Ya contoh Eversary dijual dapat duit bikin lagi yang sama, nggak ada. Yang ada bangkrut ya ada Eversary ya, Bukalapak ya. Bikin lagi dia e-commerce, enggak tuh, yang ada bangkrut udah ya kan. Ya sekarang jadi ganti strateginya sudah. Ya Tokopedia yang ada juga nggak bikin lagi gitu. Ya kan nggak bisa, ya kan sudah apa namanya, sudah harus melalui fase lagi dan dia ya memang mungkin tujuannya sudah lain ya memang, untuk
tadi, kayak mendadak tadi mungkin ya untuk pribadi. Walau alam ya, tapi itu sih kalau dari bisnis kalau old style maksudnya, secara fundamental, perusahaan itu malah harusnya membeli bisnis. Nah, kita akuisisi, asosiasi, di-merger supaya gede gitu kan. Nah ini umum lah ya, sampai sekarang merger acquisition pelajarannya nggak dihilangin tuh. Ya kalau memang itu nggak bagus, ya sudah dihilangin pelajarannya ya kan. Ya dia S1, S2 ada ilmu-ilmu. S3 ya manajemen, M&A ini, merger and acquisition itu udah memang dipelajarin. Ya ada strategiknya, ada framework-nya, ya dan seterusnya ya, ada skill yang, diajarkan di sana ya, teori ya, dan skill yang di sana. Dan tetap masih dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang untuk karena rugi dia, ngapain saya bikin baru? Ya nggak apa, lebih baik saya beli yang sudah ada. Misalkan Indofood mau ya kan sudah punya kecap ya, mau bikin misalkan dulu ya mau bikin kecap, ya harusnya nggak usah bikin dari setting harusnya ya kalau nemu perusahaan yang kecap sudah ada tinggal ya kayak Unilever ya, house of brand ya. Kecap Bango itu kan memang sudah ada, dibeli sama Unilever. Nah, karena dia harus butuh portofolio produk yang dia bilang, "Ini akan meningkatkan penjualan saya." Ya contoh Unilever aja lah ya, meskipun di Bioker kita ngomongin karena memang strategi yang mereka lakukan seperti itu. Unilever tuh beli-beli aja, gitu kan. Malah kalau Teh Sariwangi itu brand-nya yang dia beli. Ya pabriknya nggak mau dia beli, ya kan. Makanya pabriknya bangkrut, nggak apa-apa ganti ke produk ya apa, maklun ke tempat lain kan gitu. Nah, kalau Cap Bango itu brand-nya yang dibeli, pabriknya kayaknya juga dibeli. Ya saya nggak tahu ya apa, tapi kayaknya pabriknya dibeli. Nah, kayak gitu-gitu yang harus kita lakukan kan. Ya akhirnya Unilever wah mendunia dia. Ya produk-produknya karena dia punya punya template-nya ya memang, karakter bisnisnya macam-macam ya, ada yang house of brand, ada yang memang dia manufacturing ya. Tapi intinya, ya harusnya kita yang beli, jangan kita yang jual. Ya kalau kita udah jual kita nggak punya apa-apa, mau bikin lagi ya kan repot. Ya Unilever juga kalau Bango belum tentu dijual itu, ya. Ngapain kalau saya jual? Berarti ada apa-apa kan? Ya nggak apa ya, nggak ada sesuatu lah, ya nggak berarti ada masalah lah ya menurut saya. Ya Bango nggak menurut saya Unilever nggak akan lepas tuh. Ya apalagi brand-nya Unilever gitu kan. Ya Pepsodent ya kayaknya, Pepsodent itu Unilever bukan? Ya, intinya brand-brand gede lah ya, karena dia punya template-nya, punya tahu caranya memasarin, brand positioning segala macam, dan dia cari kenapa Bango yang dipilih, ya dia sudah tahu value-value-nya. Ya, dan itu punya orang Indonesia ya dulunya kayaknya. Ya itu kan dijual kenapa aku ya kan itu yang ya Gajah Duduk itu dijual ya karena bermasalah, tapi alhamdulillah yang beli kan muslim. Ya kan dijual karena bermasalah banyak utang, ya kan dijual. Ya rata-rata kalau dijual ya karena masalah, ya bukan ya apa namanya, bukan untuk memperbesar perusahaan itu. Nah, Oh, bisa jadi memang fenomena yang dibuat perusahaan berduit, Pak. nah Banyak supaya yang jualan ke dia, menjual iya. menjual Angsa perusahaan. emas, iya angsa hitam yang telur emasnya suruh jual ke dia. Bisa jadi, ya sehingga kita nggak punya apa-apa, bangsa ini nggak punya apa-apa. Ya bangsa Indonesia, negara Indonesia, bangsa muslim, ya Mhm. khususnya nggak punya apa-apa. Lah, kalau nggak punya apa-apa akhirnya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, ya kita nggak boleh bergantung pada orang lain. Akhirnya kita bergantung pada mereka. Ya semuanya diambil, ya kan tambangnya diambil, peternakannya diambil, ya dikuasai mereka semua. Lah, bisa jadi, walau alam ya. Dengan kan begitu caranya, dengan, iming-iming cepat kaya, cepat ya, apalagi muslim. Fitnah terbesar kita adalah harta kata Rasulullah SAW. Ya udah, diiming-iming cepat kaya. Kamu jual dapat sekian, ya kan. Nah, ngapain kamu besarin, ya kan. Sulit kok buktinya kamu udah masuk angka 100 miliar tambah pusing kepalanya, ya bukan tambah bagus gitu kan. Kamu tak beli aja, ya 200 mau nggak? Iya, rata-rata mau kalau ya tujuannya hanya sebatas dunia, ya kan, sebatas ataupun ada akhiratnya, ya udah saya nanti dapat 200 miliar, satu saya bikin kampus lagi ya, tapi terlalu apa namanya, pendek ya pemikirannya, nggak strategik. Dan tetap pasti mikir diri sendiri kan dapetin 100-nya ya kan. Atau jualan 100 saya 20 miliar, 80 miliarnya saya, bikin bisnis yang hasilnya tidak saya ambil misalkan. Nah tapi kan dia tetap dapat 20 miliar, berarti ada tujuan dunia, nggak sabar ya untuk mendapatkan apa, dividen 20 sejumlah 20 miliar gitu kan. Ya karena memang ngurus bisnis, ya kalau Allah nggak mudahkan, yang pertama terus kemudian nggak dapat.
orang-orang yang tepat. Ya, yang kedua, kemudian nggak dikelola secara komprehensif, ya kemudian kita juga nggak komit, bosan karena terlambat berpindah fase, ya jadinya gitu instan-instan dipikirkan gitu ya. Ya karena kadang terlambat berpindah fase itu juga capek, bosan. Ya kok gini-gini, aku sebulan saya sudah puluhan miliar, gini terus. Ya mau naik ke 100 itu sulit, padahal dia udah melalui, tapi melaluinya terlalu lama. Ya dari mulai ₹0 menjadi 5 miliar, 10 miliar, 30 miliar, 40 miliar itu lama. Ya ada masalah itu aja, gitu. Karena apa, yang dibangun tim teknisnya yang banyak, tim strategisnya kurang. Sehingga nggak ada yang bantu mikir, ya think tank-nya kurang. Hmm. Ya, padahal kalau misalkan beliau membangun tim strategis di fase eksis tahun ke-6, bangun tim strategis dengan cepat, tahun ke-10, ya ke-11 sudah standarisasinya bagus, tim strategis tambah banyak. Nah, tahun seterusnya ya, sampai fase mature, dibantu pun dengan konsultan, itu akan lebih cepat, ya kan? Tapi kalau kita membantu, konsultan bantu, tidak ada tim strategis dalam, ya memang agak berat. Ya, dia pun sendiri ngelolanya juga berat. Ya, makanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu, bukan karena besar dia terus terus membangun tim strategis, tidak. Karena dari awal kesadarannya, mindset-nya sudah berbeda dengan pengusaha-pengusaha yang tidak tahu ya, bahwa tim ini penting, bahwa SDM ini penting. Lebih penting bahkan dari penjualan ya, penjualan ini dampak dari, SDM yang bagus itu. Dan tidak hanya sales yang dibangun, tetapi juga pemasaran. Tadi untuk mempermudah penjualan. Jadi penjualan itu kan, ya ada klien kita yang menyampaikan, "Oh ternyata saya baru tahu ya, penjualan itu ternyata malah kegiatannya sedikit." Ya iya, penjualan itu ujung dari hasil kita kamu marketing, ya kayak sales canvassing yang produk Honda itu sepeda motor kan cuma aktivasi doang. Ya dia quantity aja masuk berapa rumah, ya hari itu dia kuat, ya insya Allah closing-nya lebih banyak gitu kan. Ya, karena marketingnya udah dilakukan sama Honda, ya sehingga dia kegiatan terakhir yang lebih cepat, ya dan klien kita menyampaikan, "Oh ternyata setelah saya belajar pemasaran, nah penjualan ini dulunya tak kira ini adalah ujungnya yang banyak kegiatannya ternyata sedikit." Ya iya, nah yang banyak kegiatannya itu sebenarnya pemasaran. Yang yang 7P itu yang kita harus pikirkan gitu. Bagaimana, akhirnya kita jualannya mudah. Nah gitu, meskipun penjualan juga ada strateginya, kalau nggak pakai strategi hanya aksi doang, ya nggak ada planning-nya, nggak ada organizing-nya, ya kita punya resource seperti apa, ya, dan tidak ada kontrolnya ya, manajemennya nggak komprehensif gitu, ya juga meskipun itu dipermudah dengan pemasaran, ya juga tidak mudah ya, kan gitu ya. Nah, Nah, ya Pak, kalau bicara tentang tadi, perusahaan yang sustain ini apakah masih relate Pak, zaman sekarang? Karena perusahaan rasa saja banyak yang tumbang gitu. Barangkali pemikirannya sehingga, wah sebelum tumbang ini dijual aja gitu. mumpung bisa Menurut dijual Bapak gitu apa? ya. Iya. Masya Allah. Ya jadi memang, harusnya kita sadari ya semua. Yang pertama, pasar global ini sudah 10 tahun lalu, 20 tahun lalu pasar global sudah mulai dibuka gitu, dengan adanya trade association ya, kerjasama antar negara. Jadi mulai membuka diri tidak dumping gitu ya. Ya sudah mulai ya tarif Trump aja yang bikin ramai kemarin kan, padahal sebelumnya ya sudah, kerjasamanya sudah cukup, bagus gitu kan, kerjasama bilateral ya kita lakukan di Indonesia dan seterusnya. Ya, dan ini didorong pasar global semakin lebih mudah dilakukan, didorong oleh teknologi gitu kan. Nah, seperti salah satu e-commerce itu ya. Ada Alibaba, ada Amazon yang langsung bisa jualan direct ke sini, ada seterusnya ya, Shopee gitu ya. Nah, tapi begitu pula itu kan peluang bagi kita sebenarnya, ya kan, peluang bagi kita, bahwa kita juga punya kesempatan gitu, menjual produk kita ke luar negeri. Ya, apalagi sekarang kelas ekspor begitu banyak ya. Kalau dulu Pak Nur Samsu 2005 ya, Pak Nur Samsu, ya masya Allah beliau legend tuh ya yang mengajarkan ekspor ya, kelas-kelas ekspor duluan kan beliau tahun 2005 ya, 20 tahun lalu, ya dulu nggak ada yang ngajarin ekspor. Saya aja nggak kedengar gitu, siapa yang ngajarin ekspor, ternyata Pak Nur Samsu sejak 2005 itu.
di komunitas pengusaha muslim Indonesia ya. Kalau sekarang banyak yang ngajarin ekspor ya, ekspor ya, karena memang ekspor sekarang lebih mudah ya, mencari buyer-nya itu lebih mudah. Kalau dulu 20 tahun lalu jangankan ekspor, saya mau jualan pindah pulau aja agak sulit, kenapa? Karena saya harus datangi. Kalau saya mau dari Jawa, dari Malang, mau jualan ke Sumatera, ya misalkan ke Padang, saya harus ke sana, Mas. Ya biayanya kan besar ya, besar banget saya, Mas, pesawatnya itu mahal, ya. Naik darat, waduh masih mahal dan capek banget gitu. Ya jadi dulu masih ada orang-orang yang berjualan seperti Rasulullah SAW ya, masih ada. Ya saya pernah menemukan gitu ya, dia membawa ya banyaklah dulu kayak gitu tuh, bawa bawa apa, misalkan pisau, bawa misalkan apa, ya, barang-barang yang dia canvassing dari apa, dari, Sumatera misalnya ke Jawa itu ada. Ya jadi memang dia bawa barang ya, tapi kan biayanya besar. Tapi kalau sekarang dengan Shopee ya semua, bahkan lintas negara kita bisa menjual. Nah itu kan peluang. Nah sayangnya peluang ini memang harus kita ambil dengan cepat, dengan cara apa, memperbaiki fundamental. Kalau enggak daya saing kita lemah. Ya dan tidak harus murah-murah ya, apa-apa murah itu kan pasarnya sendiri. Yang murah nggak mungkin dia bagus, ya nggak ada namanya barang murah, bagus itu nggak ada. Ya pasti sesuai dengan kualitasnya, ya. Kecuali dia cost efficiency ya mungkin misalkan handphone ya, mungkin saja ini murah bagus, tapi kan tetap ada apa, value emosional yang bisa kita jual. Ya kenapa kok iPhone tetap bertahan, Apple tetap bertahan, ya karena ada emotional value yang dijual. Meskipun memang sudah bukan, secara kuota ya, bukan nomor satu, nomor 2 ya sekarang kan Samsung, ya. Tapi tetap bertahan kan, ya karena ada emosional. Apa yang dilakukan? Pemasaran lagi ya, positioning. Kalau kita nggak makanya kalau sekarang kan sudah mulai sadar ya, pengusaha-pengusaha kecil menengah bahwa ada brand positioning, supaya nggak perang harga. Ya salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan sensitivitas harga adalah apa? Emotional value, kan gitu kan. Nah, perusahaan tumbang itu karena ada 2 hanya sebabnya ya, kalau kita mau amati itu ya. Yang pertama, tidak bisa beradaptasi, yang kedua banyak hutang. Ya contoh Sritek, dia nggak bisa beradaptasi dengan tapi kan Indonesia sudah melindungi ya, tidak dilarang dilarang impor kain produk mentah. Ya produk jadi juga dilarang kayaknya fashion. Dilarang, sulit sekarang. Ya kita punya ya klien yang, biasanya impor juga kain itu sekarang sulit, banyak red flag-nya ya. Karena memang nggak boleh ya, karena melindungi, mendamping pabrik-pabrik tekstil di Indonesia. Tapi, ya yang pertama nggak bisa adaptasi. Yang kedua, Sritek itu banyak hutang. Ya nggak, hutangnya banyak banget itu, puluhan triliun. Nah, dan ternyata kan memang toh, hutangnya nggak digunakan dengan baik, kan ada korupsinya itu ya, ada kasus korupsinya itu. Nah, sudah hutang, penggunaannya juga nggak baik. Ya berarti kontrolnya kurang. Ya, top manajemen nakal ya. Ini pentingnya kan manajemen oleh perusahaan manajemen yang top manajemen yang sadar akan syariat, takut sama Allah Taala kan ini ya, yang bertakwa ini pondasinya gitu. Ya kalau nggak takwa ya apa-apa aja disikat itu, ya kan? Ya, meskipun muslim kan gitu ya. Karena fitnah terbesar kita harta gitu ya. Maka 2 ini aja yang membunuh perusahaan gitu. Nggak bisa adaptasi, ya tadi dengan persaingan global misalkan. Jual di Shopee, murah-murah terus, nggak ada positioning-nya. Apalagi ini jual brand orang. Ya contoh kosmetik, yang dijual Wardah, ya udah saingan. Ada mungkin yang jual pokok karena butuh duit doang, gitu kan. Nah, tapi kalau yang kita bangun adalah nama toko kita, ya meskipun tidak bisa sebentar, maka segera mulai. Ya seperti misalkan nama toko penjual kosmetik itu kalau di luar negeri ada Sephora misalkan, ya. Orang beli ke sana meskipun brand-nya sama, kan bisa jadi nggak beli di tempat lain, beli Sephora kenapa? Karena prestis, karena after sales, ya karena nama tokonya bagus di mata target market-nya. Nah, itu yang harus dilakukan sebenarnya. Jadi kalau cuma sekedar dagang, bukan membangun bisnis, ya susah terus. Ya, meskipun ada peluang kan gitu ya. Ya kan, ada peluang bahwa kita mudah berjualan di seluruh Indonesia dengan apa? Dengan e-commerce. Tapi kalau yang dijual produk orang, kita ini sebagai retailer, ya yang dibangun bukan namanya bukan produk orang sudah bangun sendiri kayak Persipel, Wardah sudah bangun, sudah mereka melakukan tugasnya full demand strategi kan, yang selling out yang mereka kejar karena kalau selling out mereka nggak bangun, itu orang-orang fundamental. Paragon ini orang fundamental ya, bukan main viral gitu.
Ya, viral adalah bagian kecil gitu yang mereka lakukan, tapi fundamental yang mereka kuatkan. Ya, bagaimana caranya? Ya, ini kegiatan pemasaran nih. End user yang memang target marketnya misalkan apa namanya, perawatan kulit ya, hand body misalkan. Ini targetnya siapa? Anak-anak umur segini-segini perempuan atau laki-laki ya. Misalkan, parfum misalkan. Nah, mereka harus dikenal oleh target marketnya dan harus ada permintaan dari target marketnya. Sehingga yang dia dia jual kepada distributornya, kepada agen ini hanya sebagai panjang tangan dari perusahaan untuk mendeliver produknya kepada target market. Dan si distributor, wholesaler, kemudian retailer ini kan senang ya kalau banyak permintaan. Sehingga membeli, juga selling in-nya juga gede. Nah, tapi apa yang terjadi kalau dia tidak sadar fundamental? Sebuah perusahaan manufacturing tidak sadar fundamental, tidak sadar akan pemasaran juga penting, bahwa selling in itu yang lebih utama, bukan selling out itu yang lebih utama, bukan selling in. Ya udah yang dibangun selling in doang. Apalagi belum apa-apa sudah bangun reseller, padahal dia sendiri sulit jual. Ada itu yang seperti itu ya. Baru bangun produk, sudah bangun reseller. Lah gimana? Ya ada misalnya yang tanya sama kita, "Pak, saya mau jadi resellernya. Produknya apa?" Nah, ini belum diaktifasi kok. Ya kamu mana bisa jual kalau dia nggak bangun pasarnya dulu. Ya jadi itu yang disadari harus dari pengusaha muslim bahwa ini peluang yang juga bisa menjadi bumerang, ya kalau kita nggak kuat fundamental. Maka kalau kita berdagang saja nggak membangun bisnis, ya nggak mengikhtiarkan di sisi pemasaran, nggak mengikhtiarkan di sisi keuangan, nggak mengikhtiarkan di sisi operasional, nggak mengikhtiarkan juga di sisi SDM, melulu hanya diikhtiarkan perkara penjualan, itu pun nggak menggunakan manajemen yang baik, ya dengan planning, organizing, accounting, controlling, ya akhirnya tadi, yang peluang itu menjadi bumerang, ya karena dia bersaing dengan perusahaan-perusahaan global yang meskipun kayaknya dia perusahaan dagang, ya hanya pengennya murah-murah, tapi mereka sebenarnya apa namanya, juga melakukan strategi gitu. Ya baik secara operasional ya contoh apa, barang-barang Cina itu dikirim dulu ke sini, barang sini sehingga murah itu kan, sehingga, langsung dikirim dari gudangnya di Tangerang kan gitu ya, itu kan sebenarnya strategi operasional. Nah, tapi kita bagaimana Pak, ya menanganinya di toko kita yang kita bangun. Sehingga toko yang nggak ada namanya, yang biasanya tidak dibangun sama mereka, mereka hanya jualan produk ya tetap kita masih bisa mengambil kuenya. Meskipun kita nggak mungkin ngambil kue 100%. Itu nggak sunatullah itu ya. Tapi paling nggak kita mempertahankan kue kita dan memperbesar sampai menjadi market leader, ya berarti kan 40% kita kuasai. Ya tidak tergerus dengan mereka gitu ya, yang hanya main dagang. Ya karena dikenal, tokonya gitu ya, kayak Sephora, ya dia akan mempertahankan kuenya gitu. Ya jadi ada brand kalau kita retailer, ya brand toko kita yang naikkan gitu ya, di akun pemasaran. Ya, kalau produknya malah ngapain, ya kayak misalkan kita jualan tadi produk Paragon ya, Paragon mah sudah tahu caranya menghasilkan selling in, tinggal kita bagaimana kita dipilih, karena barangnya sama ya kan? Paragon dijual ke semua retailer yang mau, nggak ada pembatasan, ya kamu beli ya silahkan. Ya kalau beli banyak bisa ke sini, kalau beli sedikit ke sana kan gitu ya, kan dia membatasi jalurnya aja kan supaya nggak marah juga distributornya. Nah terus bagaimana, kita sebagai retailer konsumen beli ke kita, apa karena hanya murah saja? Nah ini bahaya, ya kalau hanya karena murah saja, ya akhirnya kita nggak punya profit sehingga nggak bisa ngembangin perusahaan. Ya karena ya ini di sisi keuangan lagi, bagaimana kita ngatur, apa namanya, net profit margin, ya harus kas, ya dan nanti, bagaimana apa yang harus kita investasikan gitu kan. Supaya perusahaan ini tetap bisa sustain, ya atau kuat lah ya, resilience lah, atau bertahan ya, tahan dengan adanya persaingan gitu ya. Nah ini kan juga ada hal-hal lain yang perlu kita, pikirkan selain, penjualan ya, nah gitu Mas. Siap siap. Iya, Pak, tadi kan, eee, kita perlu membenahi manajemen yang efektif, Pak, ya. Nah, dengan yang Ya, sekarang saja misalkan dengan manajemen seadanya, otodidak gitu ya. hmm, Itu aja ya. masih, apa ya, ibaratnya pusing gitu ya. Banyak pengusaha itu yang merasa ya pusing gitu kan. Nah, Ya. dengan memikirkan, manajemen efektif ini justru apakah mungkin ada ketakutan juga, gini aja pusing, kita perbaiki apa nggak tambah pusing? Nutut atau enggak ini pikirannya atau gimana mungkin, Pak?
Atau malah sebaliknya harusnya dengan Ya, ya. diefektifkan justru membuat kita tidak pernah kotor seperti apa? Iya, ya. Ya, misalnya kita bahas satu poin pilar pilar dari manajemen ya, apa, basic istilah apa, dari manajemen ya, yang kontrol aja misalkan. Ya, seharusnya kalau efektif itu kan pakai alat kontrol. Ya, jadi kalau mau kontrol, ya salah satu ikhtiar kita kontrol, yang tentunya beliau juga melakukan kontrol ya meskipun otodidak. Tapi kalau tanpa alat itu kan susah, ya pusing. Ya sebenarnya tambah pusing. Ya bagaimana sebuah, kita mau kontrol tanpa alat. Contoh apa? Contoh, kita punya klien internet service provider ya, ISP, internet service provider. Ya saya tanya, "Bapak kalau di industri internet service provider, apa biasa yang dikontrol?" Kabel, Pak. Ya, kabel apa yang mau diketahui kontrol? Kabel yang putus. "Ada nggak kabel putus?" Katanya. "Oh, oke." "Ada nggak alatnya?" "Ada." Lah itu adalah kontrol kan, OTDR. Namanya OTDR. Oke, kira-kira kalau kita mau kontrol mau kontrol kabel yang putus, tanpa alat, bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Sulit nggak? Ya sulit, Pak. Lah iya, sama. Ya, sebenarnya kalau tidak melakukan manajemen profesional, ya tambah pusing. Ya karena salah satu kegiatan aja yang kontrol, tanpa alat kontrol, ya pusing. Ya misalkan kita katanya mau kontrol kinerja, mau mengevaluasi kinerja, ya kontrol kan bentuknya evaluasi. Tapi nggak ada alat kontrol kinerjanya, nggak ada alat ukur kinerjanya, yang mana bisa. Hmm. Ya nggak, kita pusing jadinya. Ini gimana caranya? Ya misalkan anak buahnya, "Gimana caranya?" Ya terus mau ngomong apa gitu, "Kamu jelek ya?" Sembarang ngomong jelek, ya orangnya marah lah, ya kan? Iya kan? Nah, nambah pusing kan, ini kalau saya sembarang ngomong jelek, marah dia, ya kan? Ya contoh begitu. Kemudian konsistensi dalam, standarisasi pelayanan misalkan. Ya kalau nggak ada toolsnya, ya alatnya misalkan seperti SOP, alur SOP, instruksi kerja, ya akhirnya pusing juga dia. Nah, apalagi karyawannya banyak. Ya misalkan sampai 100, 200. Ya tapi nggak ada SOP-nya, nggak ada instruksi kerjanya, nggak ada alurnya. Kemudian nggak ada yang kontrol ya, kontrolnya nggak jelas karena nggak ada alat-alat tadi kan, kontrol pelayanan misalkan, ya kan harus ada standarnya dulu. Bagaimana kita bisa tahu ini pelayanan yang benar kalau nggak ada standarnya? Dari verbal, lupa orangnya, ya kan. Yang suruh kontrol misalnya supervisor punya, kita sebagai owner, oh pelayanan itu harusnya standarisasinya adalah yang pertama greeting, ya yang kedua apa namanya, menanyakan pesanan, ya itu alurnya ya, pertama alurnya greeting, menanyakan pesanan yang kedua, yang ketiga menginput pesanan ya, dan seterusnya. Greeting ada standarnya, ya ada SOP-nya, greeting itu harus apa. Nah kalau kita cuma bilang greeting, greeting itu apa? Salam ya, ada yang bilangnya assalamualaikum doang, ya kan, assalamualaikum Pak, ada yang bilang selamat pagi Pak, nah macam-macam. Nah harus diatur standar, standarnya apa di perusahaan ini? Oh, standarnya adalah "Assalamualaikum, selamat datang di Jada Consulting." Lah, itu standarnya. Ya, kalau nggak ada begitu dan terdokumentasi, ya bagaimana seorang supervisor atau manajer mengkontrol? Ya kan pusing. Ya udah sebisanya jadinya, "Oh, ini sudah bener nih kayaknya." Ya feeling-nya dia, kadang lupa, kadang kan gitu ya. Maka seharusnya yang kepusingan itu akan hilang. Ya ini memang sudah sunatullah dan ilmu manajemen kan sudah ratusan tahun ya. Bahkan ribuan tahun gitu ya, bahkan Rasulullah SAW juga melakukan manajemen. Contohnya apa? Pada saat perang Khandaq gitu yang saya paling ingat. Ya beliau membagi tim, ya. Pertama dilihat resource-nya dulu, ya organizing, ya. Planning-nya apa dulu ya, strategic plan-nya dulu. Ya bagaimana kita bisa bukan memenangkan, tapi bertahan. Jangan sampai 10.000 pasukan yang gabungan ya, Quraisy dengan orang-orang kafir itu masuk ke dalam Madinah, waduh, buyar ini, pasukannya cuma 3.000 kalau nggak salah ya, dan banyak anak kecil dan, perempuan gitu ya, wanita. Maka apa strategic plan-nya? Ya diusulkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu adalah menggali parit, ya itu kan strategic plan-nya. Terus action plan-nya apa? Action plan-nya adalah, me me mengetahui berapa panjang yang harus digali. Ya, sorry, menggalinya berarti kan bagaimana cara menggalinya gitu. Nah, maka kan dibagi tim, dekomposisi itu adalah sebagian dari manajemen. Yang mengelola, organizing. Ya, itu sudah tadi planning-nya, strategic dan action-nya, kemudian strategic plan-nya menggali dengan parit, action plan-nya dengan menggali parit selebar 5 meter, sedalam
3 meter kalau nggak salah ya. Nah itu action plan-nya ya, menggalinya, sepanjang berapa kilo itu. Nah, kemudian dengan organizing-nya 5M ya, man, method, money, mesin, material gitu ya. Itu dibagilah kelompok-kelompok per berapa meter ya, itu ada berapa orang, ya 10 orang kalau nggak salah. Ya, karena resource-nya sekian orang, kan gitu. Nah, itu kan manajemen, ya. Dan ilmu-ilmu itu diambil orang-orang barat yang diteorikan sebenarnya ya. Jadi, manajemennya udah ribuan tahun. Ya seharusnya bisa membantu. Ya jangan rata-rata kalau pengusaha muslim kita adalah langsung actuating, langsung aksi ya, tanpa banyak planning-nya di pikiran langsung aksi aja lah pokoknya. Kayak kebakaran jenggot ada masalah selesaikan, nah gitu ya, nggak pernah dilakukan planning yang komprehensif dari sisi penjualan, yang contohnya target berapa, itu kan planning. Terus apa yang mau dijual, ya dari 5W 1H ya, targetnya berapa, ya ini juga termasuk UAT. Apa yang dijual termasuk UAT. Ya, kenapa dijual, why, di mana, where, when, kapan jualannya, ya kemudian who, kepada siapa, dan bagaimana caranya. Ya seharusnya dengan planning ini mempermudah toh. Mempermudah siapa? Ya mempermudah pelaksana, kan gitu ya. Oh kalau di apa, sekarang di misalkan retail aja lah, di toko ini sedang ada target 1 miliar per bulan. 1 miliar ini yang dijual, ya ini, pekan pertama targetnya adalah 300 juta, 400 juta, kan gitu ya. Sehingga hariannya, daily-nya harus jual sekian. Kan enak, kita juga briefing-nya enak. Mereka juga jelas apa yang dikerjakan. Sehingga juga mereka terbantu, nggak cuma bengong aja ya, nunggu orang datang, kan gitu ya. Setelah orang datang ya bingung juga, "Apa ini?" Ya akhirnya ngalir bagian air kan. Orang datang, dia hanya melayani apa yang ditanya. Ya oke, it's okay, nggak masalah melayani apa yang ditanya. Sebetulnya itu kan bisa menawarkan, "Oh kayaknya yang ditanya ini bukan target utama deh." Ya misalkan tadi kita contohkan, jual skincare dan kosmetik ya, ternyata dia tanyanya, eee, hand body ya lah, misalkan hand body lah, parfum lah, anggap parfum ya laki-laki misalkan, parfum laki-laki. Oh ternyata merek ini bukan yang menjadi target utama di pekan ini. Ya mungkin bisa ditawarkan lagi, ya setelah dia mencari sesuatu yang itu. Ya, atau bisa bundling dengan produk, second produk yang diutamakan kan. Produk itu biasanya ada 3 sampai 5 yang ingin dilakukan penjualan lebih di pekan pertama, misalkan. Kan strateginya jelas, sehingga mereka termudah terbantu untuk bisa memuaskan pelanggan. Ya, ditawarkan, ya ada kegiatan, ya sehingga juga menurut saya sales-nya jadi nggak bosan. Ya jadi ada yang dipikirkan, ada yang dilakukan, gitu. Daripada nggak ada strategi sama sekali, pokoknya orang datang ya dia bisnis as usual, itu pun ya karena bingung, ya udah. Kadang nggak ditanyain, kadang nggak nggak di ya pokoknya terserah konsumennya ya, kan gitu ya. Itu kan jadi tidak efektif. Ya akhirnya yang 1 miliar tadi, ya bisa jadi nggak didapat. Ya atau keberhasilan yang sudah didapatkan nggak bisa diulang. Ya kenapa? Karena nggak pernah dicatat. Ya nggak bukan atas keinginannya gitu kan. Datangnya tiba-tiba, ya juga tahu tiba-tiba aja sebulan 3 miliar. Nah, nah terus iya Pak. Ya jadi gitu kan. Banyak tuh. Ya kenapa kosmetik saya sih ingat beberapa perusahaan lah ya. Ya yang di Blitar itu, yang di Semarang itu. Ya juga klien kita yang ada juga gitu kan. 2 tahun omsetnya miliaran, per bulan loh ini, ya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Tiba-tiba setelah 2 tahun udah habis. Sampai ada yang di Semarang itu tahun ketiga hanya 30 juta per bulan. Hmm. Nah kenapa kok begini fenomenanya? Ya karena dia sebenarnya dapatnya sebenarnya 23 miliar itu enggak, kurang komprehensif, ya hanya tiba-tiba aja gitu. Ya kan, nggak direncanakan, tiba-tiba nggak dicatat, nggak dievaluasi, nggak di ya kontrol ya tadi, kontrol itu harus pakai alat kontrol, kemudian harus bertahap, kemudian harus ada post reaction, ya direview dulu, nggak langsung terus-terusan gitu ya. Kemudian ada aksi evaluasi, ya kan, kemudian apa, dilakukan planning kembali ya, POAC muter gitu kan harusnya kan gitu ya. Nah, akhirnya dia tidak sustain. Nah, bingung kan kalau sudah tiba-tiba turun, lah tiba turun. Ya ada lagi yang duitnya kepakai ya, berarti manajemen keuangannya tidak profesional ya, ini sebuah produk fashion gitu kan. Investornya yang melapor ke kita ya, klien. Mhm. Nah, 3 tahun awal bagus, janjinya dia tepati. Tahun keempat mulai buyar.
Ya ternyata apa, ya nggak apa, nggak pernah membangun manajemen yang secara profesional. Satu, nggak pernah manajemen keuangan, sehingga keuangannya ya nggak karu-karuan. Dua, nggak punya manajer pemasaran, sehingga produknya akhirnya tidak fit to market, katanya alasannya tidak laku. Ya karena ketika Pak Maklun, operasionalnya ternyata standarnya nggak dapat. Lah, ya kan? Ya karena tadi beroperasional tumbuh ribuan persen, operasional harus ada strategi, ada manajemen yang handal kan gitu ya. Nah ternyata dibikin diri sendiri semua, yang main di manajemen cuma 2 orang, owner-nya dan saudaranya katanya. Lah, ini kan jelas ya, sangat resiko sekali. Padahal tumbuhannya ribuan persen, dari nol yang cuma puluhan juta menjadi miliaran per bulan. Ya, tumbuhnya ribuan persen, ini kan pasti ada risiko di bawah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, bahwa setiap ada keuntungan, ya setiap ingin keuntungan ada kerugian yang harus ditanggung. Berarti kan setiap ada peluang, ada menempel risiko di sana. Ini ribuan tahun Rasulullah sudah menyampaikan, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini yang kita nggak ngerti, bahwa pertumbuhan yang besar kenceng itu, baik dengan suntikan, mau organik, mau apapun lah caranya ya, dengan viralitas lah, apalah ya, ya dengan growth hacking yang sekarang banyak banget ini, ya, masya Allah ya, Allah bentangkan harta di depan kita ini. Ya, itu ada berisiko yang harus kita tanggung, yang harus kita mitigasi. Ya itu yang tidak disadari para pengusaha muslim. Ya sehingga tadi kacak aduk kalang kabut, ya akhirnya di tahun tertentu dia akan mengalami penurunan. Ya terutama yang growth itu. Kalau yang outstyle, ya banyak ngirim kita yang outstyle ya, yang pertumbuhannya ya meskipun melambat lambat tapi terus naik itu ya. Yang kayak tadi yang 16 apa 15 tahun sekitar 15 tahun dengan yang 10 tahun, meskipun yang 10 tahun ini udah triliunan, ini masih puluhan, itu lebih aman. Karena dia mengambil peluangnya dikit-dikit gitu ya. Sehingga risiko yang datang dikit-dikit gitu. Tapi kalau yang sudah growth ini, aduh, kita nih berdoa aja, ya Allah semoga pengusaha muslim ini bisa sustain. Dan rata-rata di atas 3 tahun itu sudah langsung di tahun keempat langsung habis, hilang, gitu. Ini yang akhirnya waduh nggak ada lagi yang diharapin ini. Ya untuk, apa namanya, menguasai pasar, Indonesia ya, ya jangan diserang terus oleh perusahaan-perusahaan global gitu kan. Nah, Nah kan akhirnya kita, apa ya, kecewa lagi gitu ya, penonton jadi kecewa ini kan gitu ya. Karena kita tahu bahwa growth hack itu, percepatan pertumbuhan perusahaan itu pasti ada risiko yang harus ditanggung. Dan harus mitigasinya, kalau dia mengambil peluangnya sedikit-sedikit, itu mitigasinya akan lebih mudah. Kalau ini akan lebih sulit dan harus tahu caranya. Ya harus handal betul timnya, ya. Dan memang ya satu faktor yang penting ada ketakwaannya gitu ya, supaya Allah mudahkan. Ya kalau nggak Allah mudahkan ya nggak bisa juga gitu. Mau handal kayak apa, lulusan Harvard dimasukin semua gitu ya. Ya business school, Harvard Business School, ya kalau nggak ketakwaan, banyak pelanggaran ya, saya rasa kalau tidak istishrot ya akan bangkrut juga gitu. Nah itu yang kita selalu sampaikan di Jara Consulting, bahwa ketakwaan ini fondasi fondasi. Ya kalau kita memang pengen ini sustain untuk keberkahan, untuk amal jariah, ya dengan niat yang, apa namanya, juga berperan aktif ya di perekonomian Indonesia, ya sebagai pengusaha muslim, ya harusnya ya menjaga ketakwaan dengan baik. Ya jadi tidak boleh meniru yang sama. Ya kalau non muslim memang tidak ada syariat yang mereka harus patuhi. Ya sehingga ya Allah nggak memberikan hukuman kayak gitu ya. Tapi kalau muslim ya karena ada syariat syahadat yang kita, apa, menjadi ikatan kita gitu ya, maka tentunya ada, syariat yang berlaku, ya kalau itu disayang Allah pasti dibangkrutkan, apalagi ya dihukum lah intinya, ya. Dan kalau nggak disayang malah sebaliknya memang istirahat. Ya ini juga harus disadari ya. Jadi jangan semua apa-apa ditiru dengan perusahaan besar yang tidak mengerti halal haram. Ya perusahaan-perusahaan kayak Unilever ya, jelas itu perusahaan-perusahaan non muslim yang nggak bisa kita tiru semua. Ya yang baik aja kita ambil, yang nggak baik kita buang. Tapi bagaimana kita tahu itu nggak baik ya? Dengan belajar syariat kan gitu ya. Dengan belajar muamalah. Ya, gitu sih Mas. nah. Baik, tadi sempat disebutkan Pak ya, Ya, kita merekrut manajer yang berpengalaman, yang, keilmuannya juga tinggi itu belum menjamin ya, eee, itu betul. hanya bagian kecil dari membangun manajemen efektif, seperti itu Pak? Ya, betul sekali. Bagian gitu ya. Tapi Ya, perlu, betul. langkah-langkah lain gitu ya. Mungkin singkat Pak, Betul. eee, Ya, baik. untuk Ya.
Baik, jadi perusahaan manajer-manajer teman-teman ya muslim, manajer-manajer muslim yang dari perusahaan multinasional ya, perusahaan nasional itu memang kadang, harus beradaptasi dengan perusahaan-perusahaan, skala menengah, minimal skala menengah lah misalkan ya. Kita udah punya uangnya, udah bisa membayar gaji yang cukup yang diterima ya karena mungkin lagi hijrah di situ mungkin kurang nyaman ya gitu ya, mencari lingkungan yang lebih islami misalkan ya. Itu memang, perlu dibantu gitu kan karena ya tadilah yang biasanya di perusahaan besar itu kan multinasional sudah disiapkan semua gitu ya. Kalau, misalkan kalau kita mengendarai mobil yang matic, yang nyaman dan segala macam gitu ya. Tapi kalau di, perusahaan skala menengah, pengusaha-pengusaha UMKM kan mengendarai ya mobil manual ya yang ribet segala macam ya bahkan sistemnya belum ada. Nah itu yang harus memang disiapkan yang pertama fundamental. Minimal ada fundamental yang basic dulu lah, visi, misi, budaya misalkan. Ya, karena mereka harus tahu. Kemudian arah perusahaan secara, ke depan ya minimal jangka menengah. Ya itu kan juga pengusahanya harus tahu kalau dia ndak diarahkan, nggak diberikan batasan, beliau nggak dikasih visi misi budaya, ya juga pusing juga. Nah ini sebenarnya mau kemana? Karena beliau tetap nggak bisa menentukan visi misi budaya. Ya juga nggak bisa sembarangan menentukan, apa namanya, rencana jangka menengah. Yang paling-paling cuma bisa rencana jangka pendek dengan melakukan perbaikan yang dilihat tidak baik gitu. Ya tapi kan butuh arah ya, ini mau kemana. Nah ini kadang juga tidak dipunyai oleh para pengusaha muslim. Jadi sebenarnya perusahaan mau kemana? Mana? Visinya aja nggak ada misalkan, terus mau kemana? Ya kayak misalkan dibawain mobil tuh, disuruh nyetir aja. Nah apa yang terjadi manajernya? Bingung sebenarnya. Ya ini sembarang jalan kayaknya ini deh yang dimau perusahaan kita, kiri kayaknya kan gitu ya. Tapi kan banyak hal-hal yang kalau kita terlalu mengambil kebanyakan keputusan burn out ya. Ya kalau kita anggap keluar rumah, naik mobil, ya, terus tanpa tujuan, disuruh jalan aja, ya pokoknya jalan, kayaknya pengusahanya gitu, ya kan. Jalan pokoknya, ya saya maunya omset segini, omsetnya doang yang dikasih tahu gitu kan. Tapi bagaimana di operasionalnya nggak tahu. Ya terus apa tujuan omsetnya nggak tahu. Seperti mau apa perusahaannya nggak tahu. Ya, terjadi kan banyak persimpangan jalan yang dia harus putusin, ya sendiri gitu ya, dan ini tidak mudah, sehingga bisa burnout gitu. Makanya harus apa, apa namanya, dipandu ya, dipandu dengan oleh perusahaan pengusahanya, ya sebagai manajemen juga, arahan-arahan yang jelas. Ya arahan-arahan yang, fundamental seperti visi misi, culture yang jelas. Ya terus 1 tahun ini mau kemana ya sehingga mudah beliaunya, oh mau ke sana, tinggal dia teknis secara detail di divisinya masing-masing, membuatkan roadmap-nya masing-masing, strateginya masing-masing, kan gitu ya. Daripada nggak tahu arahnya, yang penting suruh jalan aja. Ya satu dashboard doang, satu tujuan doang omset, ya repot juga dia. Omset itu kan tadi dari kegiatan marketing, dari juga strategi penjualan seperti apa, ya itu kan harus disampaikan ya, atau batasan do and down-nya apa gitu kan. Ya karena sama kita seperti juga masuk ke rumah orang. Ya, seorang manajer itu seperti di perusahaan kan berarti masuk ke rumah orang gitu ya. Yang punya ya kayak di Shadow Consulting founder-nya saya. Ya, berarti kalau para manajer masuk ke Jasa Consulting itu kan masuk ke rumah yang saya bangun gitu. Ya, berarti kan saya yang pertama dia masuk tentunya nggak tahu kan. Ya dia tahu sih mungkin ada toilet, tapi toiletnya di mana? Ya bagaimana cara gunakannya? Berarti toiletnya kok masih gini, saya biasanya pakai yang sudah pencet-pencetan, ini kok gini kan, kayak gitu misalkan. Ya jadi kan harus dikasih tahu. Ya ini yang tidak mudah ya, sehingga pengusahanya harus bisa meng-handling itu. Bahwa ini rumah kita, beliau itu tidak tahu meskipun seahli apa. Ya, sudah biasa masuk rumah mewah, tapi dengan rumah yang seperti ini bagaimana cerita mengarahkannya. Ya sebenarnya di rumah ini apa, do-nya apa, yang boleh, apa yang nggak boleh. Ya itu juga harus jelas kan. Ya itu bagian dari manajerial skill yang harus kita punya, ya kan. Bagaimana communication skill-nya, bagaimana kita menyusun visinya, misi, dan seterusnya. Nah, Nah, termasuk ini mungkin Pak ya, pelatihan ya, seperti yang mau diadakan Zero Consulting ini? ya siap, itu isinya Isi. juga sih. Nah, Bagaimana membangun manajemen kita akan mengadakan apa, yang ada. Muslim Leadership Masterclass Pak ya. Ya betul, Mungkin bisa diceritakan sedikit insya Pak? Allah. Ya, di situ kita Mhm. akan belajar bagaimana seorang muslim leadership mindset-nya ya, pola pikirnya itu bagaimana kita harus menjadi seorang pemimpin muslim gitu ya. Karena banyaknya kita terpapar kan ilmu-ilmu barat gitu ya. Dari, ya nggak apa-apa sih, ya ilmu barat itu nggak masalah sih. Tapi kan, ada yang lebih baik gitu ya, yang harus kita juga pelajari, bahkan harusnya lebih detail gitu ya, dari,
Rasulullah SAW dan para sahabat yang proven ya, lebih proven daripada mereka gitu, yang kita sudah pernah memimpin hampir 2/3 dunia dengan adil dan makmur ya. Kalau non-muslim mana ada sejarahnya memimpin di atas sepertiga, ya sepertiga Romawi, Persia, dan itu dengan dipimpin dengan zalim. Ini data ya. Jadi ya memang nggak bisa kita pungkiri ya bahwa mereka memimpin dengan zalim. Ya pada saat Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih ya, rahimahullah taala, ya seorang pendeta menulis gitu ya, dan ini sejarah, ada tulisannya bahwa saya lebih senang dipimpin muslim daripada non-muslim, daripada Romawi dulu. Kenapa? Banyak perzinahan, disiksa ya dan segala macam. Dan memang mereka zalim, mereka nggak ngerti halal haram, suka mabuk, kalau orang pengaruh alkohol bagaimana gitu kan. Ya ada perempuan, diperkosa aja dia. Ya nggak, sedangkan kita menjaga syariat gitu ya, nggak mungkin kita, ya kalau orang beriman nggak ada namanya segampang perkosa, gampang bunuh orang, ya enggak gitu. Dan ini terbukti ya, dan itu kita pelajari insyaallah di 19 sampai 21 Juli ya. Kemudian ada lagi leadership skill ya, bagaimana kita keahlian dalam, memimpin. Jadi selain mindset kita harus punya skill set-nya gitu ya. Dan juga bagaimana kita mempunyai managerial skill ya. Ya skill set juga ini. Ya tadi tentang planning, organizing, evaluating, controlling. Ya kalau kontrol apa nih kontrol? Ya terus bagaimana ya nanti Pak Sulis juga di sisi people development ya, bagaimana kita bisa menjadikan karyawan kita ini seorang bintang gitu. Ya baik dia sudah punya skill set yang bagus, ya mindset yang bagus, ataupun tidak, kan gitu ya. Sehingga kita akhirnya mudah mencapai apa-apa tujuan kita. Growth-nya bagus dengan sustainability yang bagus juga. Nah gitu Mas, insyaallah. Selama 3 hari insyaallah. Nah, Masya Allah, insya Allah 19 sampai 21 Juli 2025. ya tersisa dikit kayaknya ya, 8, berapa? Nah, dan tinggal 3 hari lagi ya untuk harga normal. Ya, Setelah 8 Juli harganya naik. dan diadakan setahun sekali ya, kalau nggak bisa ikut Nah, tahun ini, maka tahun depan ya. iya, masih bisa daftar tapi untuk tahun depan. Insya Allah. Ya, insyaallah. Tapi tahun depan. Baik, Nah, ya, Pak itu jazakallahu khair atas waktunya karena Pak ya sudah barakallahu fiik. menunjukkan pukul 16.49. Masya Allah, tidak terasa. Nah, nah, masyaallah. Semoga bermanfaat ini untuk para pengusaha muslim Amin amin mengembangkan amin. perusahaannya dan juga sustain tanpa burnout, insya Allah ta'ala. Baik, kita Amin. akhiri pertemuan kali ini. Jangan lupa follow dan subscribe sosial media dari Zero Consulting untuk mendapatkan konten edukasi terkait manajemen lainnya. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Ya, bihamdika. barakallahu fiik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halal, Transform, Accelerate. Ziyarah Consulting.